guys, aku ada papa di dalam rumah. Ya, dame, dape, degol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali di channel kesayangan kita dalam suasana pagi yang dingin banget dan menyegarkan. Mudah-mudahan tidak membuat sahabat bermalas-malasan ya, tetapi tetap menyambut hari dengan penuh semangat, karena kehidupan, umur adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan keimanan kita, kualitas keilmuan kita, dan hal-hal produktif yang lainnya. Oke sahabat, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan belajar kembali, masih belajar tentang tata bahasa Arab, yaitu kita akan mempelajari keunikan tata bahasa Arab yang membuat kita semakin penasaran dan ingin terus menambah keilmuan-keilmuan tentang bahasa Arab ini, karena kemampuan dalam mengetahui atau mempelajari tata bahasa Arab merupakan sebuah pondasi agar kita lebih memahami sumber rujukan agama kita, agama Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam tata bahasa Arab memiliki keunikan tersendiri, yaitu sebuah kata bisa berubah harokatnya atau akhir katanya karena sebab status jabatan yang diemban oleh suatu kata dalam sebuah kalimat tersebut, atau ada sebuah pengaruh atau amil yang mengharuskan dia berubah, ya, seperti ada huruf jar kan, berarti dia menjarkan, otomatis dia kata tersebut harus berubah mengikuti amilnya, mengikuti faktor yang mengharuskan dia berubah. Huruf jar berarti harus, kalau masuk ke isim mufrad berarti dia harus majrur atau harus kasroh. Nah, maka dalam tata bahasa Arab dikenal dengan istilah, jadi ada istilah mu'rab atau i'rab, mabni atau bina gitu kan. Nah, mu'rab artinya perubahan atau berubah, yaitu perubahan yang terjadi di akhir kalimat disebabkan masuknya amil, atau sederhananya suatu penyebab, suatu faktor yang mengharuskan kalimat itu berubah, atau karena status jabatannya dalam struktur kalimat yang sempurna. Oke, kita simak contohnya untuk lebih menguatkan pemahaman kita. Contoh kalimat talibun. Dalam contoh pertama ini, hadza talibun. Talibun berharokat dhamma atau marfu. Kenapa? Karena status jabatan yang ada dalam talibun dia menjadi khabar mubtada. Hadza dia menjadi mubtada dari jenis isim isyarah atau kata tunjuk. Hadza. Nah, hadza talibun dia khabar mubtada wajib marfu. Marfunya dengan apa? Marfunya dengan doma. Kenapa dengan doma? Karena talibun ini adalah isim mufrad. Aturan bakunya dalam tata bahasa Arab, kalau isim mufrad itu ketika marfu dia memakai doma. Selanjutnya contoh yang kedua, ra'aitu taliban. Aku melihat seorang siswa. Nah, asalnya talibun menjadi taliban. Kenapa bisa berubah harokatnya? Karena status jabatan yang diemban oleh talibun ini. Jadi taliban menjadi maf'ul bih atau objek. Kenapa harus patah? Karena aturan bakunya maf'ul bih itu harus mansub. Nah, ketika mansub kita lihat jenis isimnya. Nah, ini adalah jenis isim mufrad. Jadi taliban. Ya. Contoh yang ketiga, marartu bil talibin. Kenapa bil talibin? Asalnya taliban. Karena di sini ada amil atau ada faktor yang mengharuskan kata ini berubah menjadi majrur.
yaitu dengan kasratain. Marartu bil talibin. Berubah. Nah, inilah keunikan tata bahasa Arab yang dia bisa berubah. Jadi suatu jabatan yang diemban mengharuskan dia ada perubahan di akhir katanya. Berbeda dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari, bahasa Indonesia. Contoh, ini siswa. Saya melihat siswa. Siswa itu tidak berubah katanya, tetap siswa kan? Ini siswa, saya melihat siswa, saya melewati seorang siswa, tetap tidak ada perubahan apapun kalau dalam tata bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab, harokat di sini ada talibun, taliban, ini memberikan pengaruh dalam arti. Ya, pengaruh dalam arti. Kalau contohnya sahabat menggunakan harokat doma, ra'aitu talibun. Nah, itu kesalahan fatal. Jadi dia bukan maf'ul bih. Jadi kan, kenapa? Karena inilah salah satu aturan baku dalam tata bahasa Arab. Contoh yang lain untuk menguatkan pemahaman kita, al-muslimuna shaimuna, orang-orang muslim saum. Nah, muslimuna di sini jabatannya dia menjadi mubtada. Mubtada aturan bakunya dia harus marfu. Marfunya dengan apa? Nah, karena ini jenis dari jamak mudzakkar salim, maka jamak mudzakkar salim itu marfunya dengan waw, bukan dengan domah ya. Karena kalau dengan domah itu isim mufrad. Shaimuna. Nah, ini sama menggunakan waw nun. Kenapa? Karena tadi mubtada dan khobar mubtada. Nah, ketika dalam kalimat yang lain, sahabat perhatikan, ra'aitu muslimina, aku melihat orang-orang muslim. Kenapa tidak ra'aitul muslimuna? Nah, karena muslimina ini dia menjadi maf'ul bih atau objek. Aturan bakunya, objek itu atau maf'ul bih itu dia wajib mansub. Ya. Marartu bil muslimina. Nah, ada huruf jar, maka dia harus majrur, tandanya dengan iya. Ya, seperti itu. Selanjutnya, kita akan belajar kembali keunikan yang kedua, yaitu mabni. Istilah mabni. Mabni secara bahasa adalah tetap atau baku dia. Tidak berubah. Ini kebalikan, mabni itu kebalikan dari mu'rab. Dalam ilmu nahwiyah diartikan isim mabni itu adalah isim-isim yang tidak berubah akhir katanya, dia tetap. Jadi status jabatan yang diemban dalam sebuah kalimat ya, itu tidak menjadikan dia berubah sebagaimana tadi isim yang mu'rab, tapi dia tetap. Nah, walaupun ada faktor yang mengharuskannya berubah, atau faktor itu namanya amil, istilahnya amil. Itu faktor yang mengharuskan berubahnya sebuah kata. Atau status jabatan dalam sebuah kalimat yang mengharuskan dia berubah juga. Tadi kalau subjek atau fa'il berarti aturan bakunya dia harus marfu. Maf'ul bih aturannya dia harus mansub. Berarti kan berubah. Nah, isim-isim yang mabni ini adalah isim-isim yang tidak berubah, tidak terpengaruh dengan faktor amil, faktor yang mengharuskan dia berubah akhir katanya, atau status jabatan. Jadi dia istiqomah, tidak terpengaruh. Siang, malam, hujan, gede, lebat, tidak membuat dia berubah, istiqomah. Apa contohnya? Contohnya, hadza. Tidak bisa berubah nanti jadi hadhihi, tidak, jadi berubah artinya kalau hadhihi. Anta berubah jadi anti, tidak. Anta jadi kunti, tidak, tetap. Anti, nah ini kamu seorang perempuan. Anta, kamu seorang laki-laki. Kalau berubah jadi anti, beda artinya. Nah, inilah yang dimaksud dengan isim yang mabni. Aladzina, tetap dia, nggak bisa aladzini, aladzinu, tidak. Ketika aladzina, orang-orang, dia menjadi mubtada atau menjadi mansub, menjadi maf'ul bih, dia tetap tidak berubah. Setia dengan prinsipnya, setia dengan komitmennya.
Oke sahabat, demikian pembelajaran kita kali ini. Jazakallah khair atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah agar kita senantiasa istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam menuntut ilmu, sehingga Allah mengangkat derajat kita karena keimanan kita, karena keilmuan kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Des, aku ada papa di dalam rumah. Ya, dame, dape, degol.